Timnas Indonesia mengalami serangkaian kegagalan di berbagai kelompok usia sepanjang 2025. Rentetan hasil minor itu terjadi setelah huru-hara yang terjadi pada awal tahun berupa pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas senior. Tahun 2025 sudah memasuki penghujung. Serangkaian ajang telah diikuti timnas Indonesia baik itu kelompok usia U16 hingga senior. Tapi hanya sedikit yang berbuah manis dan membahagiakan. Sebab kebanyakan berujung tragis dan mengecewakan. Padahal, ekspektasi penggemar sepak bola, khususnya timnas Indonesia cukup tinggi menyusul catatan apik sepanjang 2024. Mulai dari keberhasilan timnas Indonesia yang berbicara banyak di Piala Asia 2023 pada awal tahun 2024, Piala Asia U23 2024, hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Piala Asia 2023, 2024, skuad Garuda sukses menciptakan sejarah dengan lolos fase grup. Ini jadi kali pertama sekaligus pencapaian terbaik timnas Indonesia dalam ajang tersebut. Tak cuma itu, timnas Indonesia U23 juga berbicara banyak di Piala Asia U23 2024. Garuda Muda mampu melaju sampai babak semifinal, bahkan hampir menembus Olimpiade Paris 2024. Padahal targetnya cuma sampai perempat final. Kemudian pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia mencatatkan tren lumayan dan ada di jalur bagus untuk melaju. Skuad Garuda kala itu duduk di posisi ketiga saat pergantian tahun, bahkan menyimpan peluang untuk bisa lolos langsung. Namun ketika tahun berganti, drama sepak bola Indonesia muncul. Semua bermula dari keputusan PSSI yang melakukan pemecaran terhadap Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Alasannya kala itu karena adanya dinamika dalam timnas Indonesia. Pemecatan itu menimbulkan huru-hara. Apalagi PSSI langsung mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pengganti, yang menyiratkan federasi sudah berencana mengganti Shin Tae-yong sejak lama. Kala itu Kluivert datang dengan gerbongnya. Alex Pastoor dan Daniel Zaat jadi asisten. Begitu pula dengan Gerald van den Burg, yang merangkap jabatan juga sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Penunjukan itu pun terus menuai tanda tanya dan kontroversi. Hingga akhirnya 2025 berjalan tidak mulus. Kegagalan demi kegagalan terjadi hingga saat ini. 1. Timnas U20 gagal total di Piala Asia U20 2025. Kegagalan pertama yang muncul adalah timnas Indonesia U20 tak berdaya di Piala Asia U20 2025. Tim besutan Indra Syafri hanya dapat satu angka hasil imbang lawan Yaman, dan menelan 2 kekalahan dari Iran dan Uzbekistan. Kegagalan itu membuat Indra Syafri terdepak dari kursi pelatih timnas Indonesia U20. PSSI kemudian menunjuk pelatih Belanda lain, Frank van Kempen yang merupakan asisten Gerald van den Burg di U23, untuk menangani tim tersebut. 2 runner-up Piala AFF U23 2025. Piala AFF U23 2025 jadi panggung perdana Gerald van den Burg sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U23. Didatangkan dengan target utama lolos ke Olimpiade Los Angeles 2028, pelatih asal Belanda itu nyatanya tak mampu melewati rintangan pertama dengan baik. Timnas Indonesia U23 yang ditargetkan juara sekaligus jadi pemanasan menuju kualifikasi Piala Asia U23 2026, gagal memenuhi target. Mereka harus puas jadi runner-up usai menyerah 0-1 dari Vietnam di final. Tiga Timnas U23 gagal lolos ke Piala Asia U23 2025. Usai gagal juara Piala AFF U23 2025, Timnas U23 besutan Van den Burg diharapkan bisa membayar lunas di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tapi, hasilnya justru gagal total dan jauh dari ekspektasi. Status semifinalis pada tahun lalu tak mampu dipertahankan. Bahkan,
Timnas U23 gagal lolos ke Piala Asia U23 2026 karena kalah bersaing dengan Korea Selatan. Garuda Muda hanya sekali menang, sekali imbang, dan sekali menelan kekalahan. Vandenburg pada akhirnya harus menanggalkan jabatannya sebagai pelatih Timnas U23. Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Kegagalan berikutnya terbilang yang paling tragis. Kegagalan yang rasanya sulit untuk diterima dan tak akan bisa dilupakan oleh penggemar sepak bola nasional. Yakni Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Garuda menelan 2 kekalahan. Masing-masing dari Arab Saudi, 2-3, dan Irak, 0-1. Mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 pun pupus karena jadi juru kunci grup. Lima Timnas Indonesia U22 gugur di fase grup SEA Games 2025. Kegagalan terbaru paling segar dan hangat. Timnas Indonesia U22 gagal mempertahankan emas yang diraih pada edisi 2023. Kepastian itu didapat setelah dipastikan tersisih dari SEA Games 2025 karena, meski berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1 di Stadion 700 TH Anniversary, Chiang Mai, Thailand, Jumat 12 Desember malam. Kegagalan itu tak lepas dari kekalahan yang ditelan lawan Filipina dengan skor 0-1 pada laga pembuka. Timnas U22 tak bisa lolos sebagai runner-up terbaik karena kalah produktivitas gol dari Malaysia dalam klasemen mini posisi 2. Garuda Muda pun dipastikan pulang tanpa membawa sekeping medali pun.